Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat Allen, ketemu lagi dengan saya Pak Ali ya. Hari ini kita akan bahas ya materi kimia ya. Materi kimia kelas 11 ini mengenai asam dan basa. Nah, ada dua hal pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai teori asam dan basa. Yang kedua mengenai kekuatan asam basa. Ya. Untuk teori asam basa ada 3 ya. Ada membahas mengenai teori Arrhenius ya, teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Brustolori, sama teori asam basa Lewis. Untuk di kekuatan asam basa kita akan bahas mengenai autoionisasi air, skala pH, ionisasi asam, ionisasi basa, sama indikator ya. Yuk kita bahas ya satu persatu. Yang pertama mengenai teori asam basa ya. Nah, yang pertama ya, yang pertama kali mengemukakan mengenai teori asam dan basa adalah mengenai teori asam basanya Arrhenius ya. Dikemukakan tahun 1886 ya. Nah, di sini definisi dari asam dan basa menurut Arrhenius ya. Pertama, untuk asam adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air dia menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion OH-. Nah, di sini poin penting dari teori asam basa Arrhenius adalah pertama, dia zatnya harus dilarutkan ke dalam air, ya, dua-duanya, baik asam maupun basa ya, harus dilarutkan ke dalam air. Nah, nanti kelihatan, kalau dia menghasilkan ion H+, ya, maka dia kita sebut dengan asam. Sebaliknya untuk basa, kalau dia menghasilkan ion OH-, maka dia termasuk ke dalam basa. Nah, sehingga contoh-contoh untuk senyawa asam dan basa itu lebih mudah, ya. Untuk asam, karena dia harus menghasilkan ion OH-, maka biasanya di dalam senyawanya itu dia mengandung unsur H, ya, HCl, HBr, HI, dan biasanya di depan. Kecuali untuk yang ini CH3COH ya, CH3COH ini H-nya di belakang. Oke, ada lagi H2SO4 sama HNO3. Nah, untuk yang basa sendiri, karena dia harus menghasilkan ion OH-, maka biasanya di belakang senyawanya dia ada unsur OH ya, NaOH, KOH, BaOH 2 kali, NH4OH, dan lain-lain ya. Jadi sekali lagi lebih mudah ya. Jadi untuk asam biasanya H-nya di depan ya, kecuali ini CH3COH. Jadi CH3COH ini bukan basa ya. Ya, kan dia sebenarnya asam karena H-nya dia dituliskan di belakang ya. Jadi ini hafalin aja ya pengecualiannya. Sedangkan basa dia OH-nya di belakang. Oke. Untuk lebih jelasnya ya reaksinya seperti ini ya. Misalkan saya punya HCl ya, dilarutkan ke dalam air ya, menghasilkan ion H+ tambah Cl-. Karena menghasilkan ion H+, ya dia termasuk asam gitu. Basa juga seperti itu, ya NaOH misalnya larutin ke dalam air ya, menghasilkan ion Na+ sama ion OH-. Karena menghasilkan ion OH-, maka dia termasuk basa ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti inilah ya gambarannya. HCl masukin ke dalam air, oh ternyata ada ion H+-nya nih, maka dia termasuk asam. NaOH aja gitu, NaOH masukin ke dalam air, oh ada ion OH-nya, maka dia termasuk basa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya konsep dari teori asam basa Arrhenius. Oke. Kalau belum paham bisa diulangi lagi ya, direnungkan kembali. Oke, yang selanjutnya ya adalah mengenai teori asam basa Brustolori ya. Ini dikemukakan tahun 1923 ya. Nah, ini konsep dari asam basa Brustolori, ada istilah penting ya. Jadi ada istilah asam basa konjugasi. Nah, apa itu asam basa konjugasi? Nanti saya jelaskan. Nah, definisi dari asam sendiri adalah donor atau pemberi H+, ya, atau proton ya. H+ ini sama dengan proton. Jadi kalau dia pemberi H+, maka kita sebut dengan asam, ya, asam Brustolori. Sedangkan ya untuk basa sendiri adalah akseptor, ya, akseptor atau penerima H+ atau proton. Ya. Jadi kebalikannya dari asam. Makanya di sini ada pasangan ya, karena ada yang memberi, ada yang menerima, ya. Dan kita hanya berbicara mengenai H+, ya, bukan OH-. Kalau tadi kan Arrhenius ada H+, ada OH-. Kalau ini dia berfokus pada H+, tapi ada yang menerima, ada yang memberi, ya. Nah, biar lebih jelas coba kita lihat contohnya ya. Misalkan saya punya reaksi di sini
HNO3 ya ditambah H2O ya menghasilkan NO3- ditambah H3O+. Nah, kalau kita lihat di sini ya, HNO3 dia kan ketika bereaksi dengan H2O ya ternyata menghasilkan NO3-. Maka HNO3 ini dia memberikan H+-nya, memberikan protonnya ya kepada H2O sehingga HNO3 berubah jadi NO3- ya. H2O karena sudah menerima H+, ya berarti jadi H3O+ ya karena menerima satu muatan positif ya dari H+. Kalau NO3- dia kan kehilangan satu muatan positif ya. Jadi NO3- di sini ya. Ya kalau saya tuliskan di sini ya HNO3 ya. Dia memberikan H+-nya pada H2O menghasilkan ya NO3-. Nah, sehingga HNO3 ini karena dia memberikan H+-nya kita sebut dengan asam. Karena kita tahu sendiri tadi ya yang disebut dengan asam itu adalah pemberi H+, ya, memberikan H+. Nah, H2O karena dia menerima H+, ya. Ya kita sebut dia sebagai basa ya. Ya, basa ini penerima H+. Nah, kalau asamnya HNO3, nah ini ada istilah konjugasi ya. Ya, kalau ada asam ada basa konjugasi atau pasangannya ya. Kalau ada asam berarti pasangannya basa. Pasangannya mana ya? Pasangannya yang sebelah kanan ini. Jadi HNO3 sama NO3- nih pasangannya. Jadi kalau HNO3 sebagai asam, maka NO3- dia sebagai basa konjugasi istilahnya. Itu ya. Sedangkan kalau H2O sebagai basa, maka H3O+ maka sebagai asam, tapi asamnya apa? Konjugasi. Ya. Nah, itu konsepnya ya. Ya kalau ditanya misalkan dia reaksi di atas, pasangan asam basa konjugasinya apa aja? Jadi ada dua pasang ya. Ada HNO3 dan NO3- ya. Ini asam, ini basa konjugasinya. Ada lagi ini ya H2O dan H3O+. H2O dan H3O+. Dia pasangan asam basa konjugasi. Jadi nggak boleh dibalik ya. Oke. Meskipun di soal di soal itu pasangan asam basa konjugasi, nggak apa-apa kita nulisnya ini biasanya gitu ya. Dari H2O dulu ya, meskipun dia basa kan. Ya, basa terus asam, ya nggak masalah ya. Jadi kalau misalkan beberapa soal ditanya pasangan asam basa konjugasi, ya berarti kita tuliskan dulu dari mana? Dari reaktan dulu ya, ke produk ya. HNO3, NO3-, terus H2O, H3O+. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tadi kita udah belajar konsepnya ya. Nah, sebenarnya cara mudahnya itu kalau kita lihat reaksi itu lebih mudah. Ya, pertama, kita bisa lihat untuk mencari asam basa konjugasi, yang namanya asam itu, dia pasti ya, yang namanya asam di teorinya Bernoulli itu dia pasti dia kelebihan satu atom H. Ya, misalkan di sini ada HNO3 dengan NO3- ya. Lihat ya. Jadi HNO3 ini jumlah atom H-nya 1 ya. NO3- 0 ya. Hanya berarti selisihnya 1 kan. Maka pasti pasangan asam basa konjugasi itu HNO3 dengan NO3-. Tuh, ya. Begitu pula H2O dengan H3O+. Ini pasti pasangan asam basa konjugasi di mana asamnya itu adalah kelebihan 1H ya. Kalau H2O sama H3 maka asamnya mana? Asamnya ya H3 ya, H3O+, basanya H2O ya. Jadi asam itu selalu yang kelebihan satu atom H ya. Sedangkan berarti basanya adalah apa? Yang kekurangan satu atom H, yang kurang satu H-nya ya. Coba perhatikan lagi gitu ya. Gitu. Jadi untuk menentukan pasangan asam basa konjugasi itu lebih mudah. Pertama lihat dulu senyawa yang mirip-mirip ya, misalkan HNO3 dengan NO3-. Nah, kan. Nah, untuk asamnya mana? Ya asamnya yang kelebihan H. Ya ini berarti HNO3 asamnya basa konjugasinya berarti NO3-. Pasangan kedua yang mirip-mirip H2O dengan H3O+. Gitu ya. Di mana asamnya? Ya asamnya dia yang kelebihan H. Ya ini H3O+. Berarti basanya mana? Berarti H2O. Nah, itu cara mudahnya. Oke, untuk lebih memahami, kita lihat contoh yang kedua aja ya. Nah, kita lihat tuh. Lihat, ada NH3, ada H2O, ada NH4+, ada OH-. Nah, untuk menentukan pasangan asam basa konjugasi, tinggal kita pasang-pasangin dulu yang mirip-mirip ya. Yang mirip-mirip senyawanya. Ya, misalkan NH3 dengan NH4+, ya. Kedua, H2O dengan OH-. Gitu. Nah, kita lihat pasangan yang pertama. Mana asamnya, mana basanya. Asam itu selalu kelebihan 1H. Ya. Berarti kalau ini NH3, ini NH4, maka asamnya pasti ini.
Nah, ya, karena dia posisinya sebagai apa? Sebagai produk, biasanya ada tulisannya asam konjugasi. Jadi sebelah kanan itu ada embel-embelnya konjugasi di sini ya. Oke, berarti kalau ini asam konjugasi berarti ini basa. H2O dengan OH-, maka asamnya mana? Ya, asamnya ini. Maka OH- sebagai basa konjugasi, karena asam itu sekali lagi adalah kelebihan H, kelebihan 1H ya, harus 1H. Jadi selisihnya harus 1 di sini. Oke, maka pasangan asam basa konjugasi ya berarti NH3 dengan NH4+, itu lagi H2O dengan OH-, ya itu. Oke, contoh yang ketiga ya, mudah. Nah, ya CH3COH tambah HNO2 menghasilkan CH3COOH2+ tambah NO2-. Nah, kalau ditanya pasangan asam basa konjugasnya apa aja? Ya, mudah ya. Pertama kita pasang-pasangin ya. Berarti CH3COH dengan CH3COOH2+, terus yang kedua HNO2 sama NO2-. Asamnya mana? Ya, untuk yang pasangan pertama asamnya pasti ini dong. Ya, ini asamnya berarti ini basa ya. Ini basa berarti ini asam konjugasi. Oke, ini juga asamnya pasti HNO2 ya. Kalau NO2- berarti basa konjugasi. Maka pasangannya apa? Ya ini, CH3COH, CH3COOH2+, ya satu lagi HNO2 dengan NO2-. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Konsepnya sudah, cara mudahnya sudah saya jelaskan ya. Kalau belum paham, diulangi lagi ya. Yang terakhir adalah teori asam basa Lewis, ya ini sama tahunnya 1923 ya. Nah, definisinya apa itu? Nah, kalau Lewis ini dia tidak berbicara H+, ya. Tidak berbicara OH-, tidak berbicara proton. Nah, dia berbicaranya elektron atau pasangan elektron. Di mana asam ini, hati-hati ya, asam ini dia sebagai akseptor. Tapi akseptornya pasangan elektron. Jadi kebalikannya dari teori apa? Teori Bernoulli ya. Biasanya asam itu kan donor. Ya. Kalau ini akseptor, tapi akseptornya pasangan elektron. Gitu. Jadi penerima pasangan elektron. Nah, sedangkan basa berarti donornya. Donor apa? Donor pasangan elektron. Ya. Coba kita lihat ya contohnya. Misalnya saya punya H+ ditambah F- menjadi HF ya. Nah, kita coba lihat di sini. Siapa asam Lewisnya, siapa basa Lewisnya. Nah, kalau di sini, kalau kita lihat ya, di sini si F- dia memberikan pasangan elektron ya pada H+. Ya, karena dia memberikan pasangan elektron, ya maka kita sebut dengan basa Lewis. Basa tapi basa Lewis. Nah, H+ di sini ya karena dia menerima pasangan elektron, maka dia termasuk asam Lewis ya. Mudah ya. Jadi basa itu sebagai donor. Sekarang ya, donor apa? Pasangan elektron. Sedangkan asam itu adalah akseptor ya, akseptor pasangan elektron. Oke. Contoh yang kedua misalnya, siapakah asam Lewisnya, siapakah basa Lewisnya ya. Kalau kita lihat di sini ada BF3 ya. Ya, BF3 dengan NH3. Nah, di sini yang punya pasangan elektron kan si NH3 ya. Kalau kita lihat strukturnya, maka di sini NH3 dia yang akan memberikan pasangan elektronnya pada BF3. Ya, maka NH3 di sini sebagai basa ya. Karena donor pasangan elektron, basa Lewis. Sedangkan BF3-nya disebut dengan asam ya, asam Lewis. Nah, berarti mungkin ya konsep dari asam basa Lewis. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, kita fokusnya aja dulu ke basa yang punya pasangan elektron. Siapa? Dia pasti akan yang menyumbang pasangan elektron. Maka dia sebagai basa. Oke, kita lihat berlatih dulu ya. Ada soal latihan di sini. Ini soal UMPTN tahun 92 ya. Oke, kita lihat di sini ada reaksi ya H2O ditambah CH3CO- menghasilkan CH3COH ditambah OH-. Nah, ini ya. Ditanyain seperti biasa pasangan asam basa konjugasi menurut teori asam basa Bernoulli adalah apa? Oke, kita bisa pakai cara mudahnya ya. Pertama kita pasang-pasangin dulu nih ya. Pasangin dulu yang makhluk yang senyawanya mirip-mirip. Berarti kalau H2O dengan OH- ya. Berarti CH3COO- dengan CH3COH. Nah, kita tentukan mana asam basanya di sini ya. Untuk yang pasangan yang pertama H2O dengan OH- ya. Maka di sini H2O karena kelebihan 1H ya, maka dia sebagai asam.
Nah, bahasa konjugasinya berarti ini ya, bahasa konjugasinya OH-. Gitu pula untuk CH3COO- dengan CH3COA. Ya, maka yang kekurangan H-nya ya di sebagai basa, ya CH3COO- di sebagai basa, sedangkan CH3COH-nya di sebagai asamnya ya, asam konjugasinya. Oke. Maka kalau ditanya pasangannya ya ada dua. Bisa CH2O dengan OH- atau CH3COO- sama CH3COH ya. Jadi jawabannya yang benar di sini yang C ya. Kalau yang A coba kita lihat, ini bukan pasangannya ya. Ya, harus mirip-mirip ya. Kalau H2O dengan OH-. Ini juga salah ya. Nah, kalau ini betul ya, H2O dengan OH-. Yang D juga salah, ini bukan pasangannya. Ini juga bukan pasangan. Oke, jawabannya yang C, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, itu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Ya, ini adalah soal OMPTN tahun 97. Nah, di sini gini. Asam konjugasi dari ion monohidrogen fosfat atau HPO42- adalah apa? Nah, kita lihat gimana cara mengerjakannya. Oke, kalau ditanya asam konjugasi dari ion monohidrat fosfat, ya berarti si ion monohidrat fosfat itu sebagai apanya? Sebagai basanya dong ya, karena ditanyanya apa? Asam konjugasi. Ya, berarti kalau ditanya asam konjugasi dari HPO42- berarti ini sebagai basanya, ya, sebagai basanya. Ya, ini basa gitu ya. Ya, basanya boleh lah. Ini saya salah ini ya. Saya nulisnya basanya aja nih. Jadi nggak pakai konjugasi ya. Ini basa. Nah, sedangkan ya berarti asamnya apa? Ingat ya, asam itu adalah selalu apa? Selalu kelebihan 1H. Ya, maka kalau ditanya asamnya, di sini ya tambahin aja H-nya 1. Jadi H2PO4. Nah, karena dia menerima 1H+, yang tadinya 2- jadi min. Karena kan ditambah H+, 1H+, yang tadinya 2- jadi min 1. Berarti ini basa, ini asam konjugasi ya. Oke, berarti jawabannya H2PO4. Ya, H2PO4-. H2PO4 ini ya. Ya, B. Ini salah ngetik ya, harusnya H2PO4. Ya, H2PO4 harusnya H2PO4. Ya, saya salah ngetik ya, ini harusnya H2PO4-. H2PO4. Yang ini ya. Nah, maaf, ini sepertinya sebelah sini ini H2PO3-. Nah, yang di sebelah sini H2PO4-. Ya, ini salah ngetik ya. Jadi H2PO4-. Oke, ini jawabannya ya, teman-teman ya. Sekali lagi, ini maksudnya H2PO4-. Ya, jadi bukan H2PO3, nah, bukan HPO42- ya, tapi H2PO4- ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini salah ngetik aja. Oke, nah kalau misalkan ditanya nih, kalau misalkan basa konjugasinya dari ion monohidrogen fosfat apa? Nah, berarti kalau ditanya basa konjugasinya, berarti HPO42- ini sebagai asamnya, ya, sebagai asamnya. Oke, berarti HPO42- ini sebagai asamnya, karena ditanya basanya kan, basa konjugasi. Nah, ingat ya, yang namanya asam itu selalu kelebihan 1H. Berarti kalau basanya kekurangan 1H. Yang tadinya PO42-, nah, kurangi aja 1H-nya, jadi PO43-. Nah, gitu ya. Jadi inilah bahasa konjugasinya. Ini kalau ditanya kebalikannya ya. Jadi mudah ya. Jadi kalau ditanya asamnya, tambahin 1 aja H-nya, ya, tanpa merubah oksigen segala macam gitu ya. Nah, kalau ditanya basanya, kurangi aja, ya, 1 H-nya. Tapi muatannya ingat ya, muatannya karena dia kehilangan 1H+, jadi 3- tambah min, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah ini yang selanjutnya ya, ini mengenai autoionisasi air. Jadi air itu air itu mengalami autoionisasi gitu ya. Jadi terionisasi secara otomatis gitu ya. Jadi reaksi autonisasi air. Reaksinya kayak seperti apa? Nah, ini ya. Di H2O ini yang bentuknya liquid atau pelarut murni, dia terionisasi secara otomatis menghasilkan H+ ditambah OH- ya. Jadi dalam air ini otomatis dia ada ion H+-nya sama OH-. Oke. Nah, sehingga karena dia reaksinya keseimbangan ya, keseimbangan biasanya kita kan nyari Kc ya.
Ya, Kc ini kan konsentrasi kanan pangkat koefisien, ya dibagi konsentrasi kiri pangkat koefisien. Yang dilihat adalah fase aqueous ya. Mudah-mudahan masih ingat ya, untuk yang kesetimbangan konsentrasi ini yang dilihatnya adalah fase aqueous sama fase gas kan gitu ya. Maka untuk H2O kita nggak lihat, maka reaksinya menjadi seperti ini ya, Kc-nya konsentrasi H+ pangkat 1, OH- pangkat 1. Nah, karena ini berhubungan berhubungan dengan air, ionisasi air, maka Kc ini boleh saya ganti dong ya. Ya, untuk menunjukkan bahwa Kc mengacu pada auto ionisasi air, maka Kc diganti dengan Kw. Ya. Jadi Kw ya sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- gitu. Nah, nilai Kw ya, karena dia suatu konstanta, berarti kan dia punya nilai tetapan kan gitu ya. Nah, ini tiap suhu ini beda-beda, cuma biasanya kita pakai itu suhu air itu suhu ruang gitu ya. Itu pada 25 derajat Celcius itu sekitar 1,0 kali 10 pangkat min 14 gitu ya. Jadi nilai K sendiri kan dipengaruhi oleh suhu ya. Nah, biasanya kita pakai ini ya, kebanyakan di beberapa soal itu Kw itu 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, maka salah satu dari konsekuensi adanya auto ionisasi air gitu ya, maka dalam larutan berair ya selalu ada ion H+ sama OH- ya. Ini selalu. Kenapa? Karena dia terionisasi secara otomatis gitu ya. Ada H+-nya, ada OH-nya. Nah, ada 3 kemungkinan di dalam satu larutan ya. Jadi ketika suatu zat jadi kita larutkan ke dalam air gitu ya. Nah, di dalam air sendiri udah ada H+-nya ya. Nah, kalau misalnya ya larutan tersebut konsentrasi H+-nya sama dengan konsentrasi OH- ya, maka ini akan menghasilkan konsentrasi H+-nya berapa ya? Kita bisa hitung dari sini nih ya. Ini kan berarti kita dapat nih berapa nih? Berarti di sini kan 10 pangkat minus 14 ya. 10 pangkat minus 14 sama dengan konsentrasi H+ kali kan konsentrasi OH- karena sama, berarti kan konsentrasi H+ kuadrat ya, bisa dibayangkan ya ini. Maka H+-nya berarti akar dari ini ya, 10 pangkat minus 14, jadi 10 pangkat minus 7. Nanti kita akan dapatkan nanti dia itu pH-nya, nanti akan ada istilah pH ya, nanti saya jelaskan pH-nya sama dengan 7 nanti ya. Nanti didapat dari mana, nanti akan kita jelaskan ya. Kalau asam, jadi konsentrasi H+-nya lebih besar dari konsentrasi OH-. Jadi asam itu kan tadi yang dominannya di H+-nya ya. Dominannya di H+-nya, maka konsentrasi H+-nya lebih besar dari 10 pangkat minus 7. Maka pH-nya nanti kurang dari 7. Nanti kita akan lihat ya, kenapa dia kurang dari 7. Begitu pula kalau basa, berarti yang gedenya itu OH-nya ya, atau H+-nya kurang dari OH-, H+-nya kurang dari 10 pangkat minus 7. Ya, pH-nya nanti lebih besar dari 7. Oke. Nah, kalau kita lihat pakai grafik ini seperti ini ya. Jadi kondisinya dia apa? Ini yang lebih tingginya apa nih? H3O+ ya, atau H+. Ya, di sini H+. Ya. Kalau dia lebih besar H+-nya, ya berarti dia asam senyawanya. Kalau sama dia netral. Besar basanya ini OH-nya, berarti dia basa gitu ya. Nah, ini nanti kita lihat ya. Derajat keasaman atau pH. Atau dan juga ada derajat kebasahan atau pOH. Nah, apa ini? Oke, gini. Di sini ada hubungan antara pH dengan konsentrasi ion H+ ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan gini ya, di konsentrasi H+-nya 1, ya ternyata pH-nya 0 ya. Ya lihat konsentrasi H+-nya 10 pangkat minus 1, nanti pH-nya 1. Lihat pangkatnya, minus 1 jadi 1. 10 pangkat minus 2, H+-nya, pH-nya 2, dan seterusnya sampai 10 pangkat minus 14, pH-nya 14. Nah, kalau kita lihat konsentrasi H+ ini kan kecil sekali ya, kecil sekali. Pangkat minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Nah, konsep pH itu digunakan untuk memudahkan pelapalan. Misalkan berapa sih konsentrasi H+-nya ya? Nah, untuk menunjukkan konsentrasi H+ itu dibuatlah konsep dari pH, di mana pH itu ya nanti saya jelaskan dulu ya. Maka di sini lihat ya, konsentrasi H+-nya ini kan lihat semakin ke kanan semakin kecil, atau semakin ke kiri semakin besar ya. Karena konsentrasinya semakin ke kiri semakin besar, maka sifat asamnya makin kuat. Ya, kenapa? Karena konsentrasi H+-nya makin besar. Ya, sebaliknya
nilai pH-nya gimana? Kecil. Ya, makanya tadi asam itu kan dia asam itu dia pH-nya kurang dari 7 ya. Nah, kalau dia 7 dia netral ya. Ini netral. Kalau kurang dari 7 asam. Nah, kalau semakin ke kiri, semakin kecil pH-nya, dia asamnya makin kuat ya. Oke. Sebaliknya ya, kalau kita lihat di sini nanti semakin ke kanan ya, pH-nya makin besar, berarti kan konsentrasi OH-nya makin kecil, otomatis konsentrasi H+-nya makin kecil, konsentrasi OH-nya akan makin besar, maka basanya akan semakin besar juga, semakin kuat. Atau nilai pH-nya lihat, semakin besar pH-nya, semakin basa juga makin kuat. Nah, ini ya, kalau kita lihat ya, lihat konsentrasi OH-nya dia makin besar ya. Ini saya dapat dari tadi ya, KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat minus 14. Ya, makanya konsentrasi H+-nya 1 ya, OH-nya 10 min 14 dan seterusnya ya. Pokoknya dikalikan harus minus 14 ya, minus 3, minus 11, minus 4, minus 10, minus 5, minus 9 gitu ya. Sampai dia di sini. Oke. Jadi pH ini berfungsi untuk menunjukkan keasaman suatu larutan. Ya, pH itu adalah min log berbasis 10 gitu. Jadi kalau misalnya jadi pH ini rumusnya nanti min log H+ minus log dari H+. Jadi minus dari logaritma konsentrasi H+. Jadi misalkan kalau pH-nya berapa? Konsentrasinya 10 pangkat min 1 ya. Berarti minus log 10 pangkat min 1. Ya, nanti 10 pangkat min 1 itu di dalam konsep logaritma ya, itu nanti akan menjadi 1 gitu. Karena minnya kenapa hilangkan, di sini ada minusnya. Ya, untuk menghilangkan min, maka dikalikanlah pH ini dengan nilai min. Nah, sehingga kita dapat pH itu positif semua kan. Nah, ini salah satu cara aja sih, biar lebih memudahkan menunjukkan konsentrasi H+-nya berapa. Jadi kalau misalkan pH-nya 1 berarti 10 minus 1 gitu. pH-nya 2 berarti 10 pangkat minus 2 gitu. Gitu. Kalau pOH berarti sama aja minus log dari konsentrasi OH- ya. Berarti di sini kalau misalkan 10 minus 14 ya berarti pOH-nya berarti 14 gitu. pOH-nya 13 dan seterusnya. Nah, ada hubungan pH dan pOH dan pKW. Nah, di sini karena kita tahu di sini ada konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat minus 14 ya. Nah, maka di sini ada hubungan pH tambah pOH itu sama dengan 14. Ya, lihat aja di sini. Misalkan pH-nya 0, berarti pOH-nya berapa? Ya, 14 gitu ya. pH-nya 1, pOH-nya berapa? 13. Dan ini dijumlahin harus sama dengan 14. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana cara menghitung pH dari rumus ini. Nanti di contoh soal ya, nanti saya akan jelaskan ya. Ini hafalkan saja dulu gitu ya. Hubungannya pH tambah pOH itu sama dengan 14. Dimana pH menunjukkan konsentrasi H+, pOH juga menunjukkan konsentrasi OH-. Oke. Ini mengenai kekuatan asam dan basa ya. Nah, nanti asam itu nanti kebagi menjadi 2 ya. Ada asam kuat, ada asam lemah ya. Ada asam kuat, ada asam lemah. Nah, apa itu asam kuat? Sebenarnya asam kuat itu dia terionisasinya sempurna. Jadi kalau disebut dengan asam kuat maka dia terionisasi sempurna. Sedangkan kalau asam lemah berarti terionisasinya sebagian. Ya. Jadi kalau misalkan HCl nih, ya terionisasi sempurna berarti semuanya berubah jadi H+ sama Cl-. Ya, dia adalah terionisasi sempurna namanya. Ya. Terus yang kedua adalah mengenai derajat ionisasi ya. Nah, untuk derajat ionisasi, untuk asam kuat karena dia terionisasi sempurna, maka alfanya dia sama dengan 1. Ya. Sedangkan untuk asam lemah, dia nilai alfanya atau derajat ionisasinya antara 0 sampai 1 ya. Nah, nilai K-nya gimana? Ya, karena dia terionisasi sempurna, nilai Ka-nya pasti besar sekali. Itu ya, sangat besar. Nah, kalau yang asam lemah, kebalikannya sangat kecil. Nah, ini yang penting ya, untuk asam kuat ya, untuk mencari konsentrasi H+-nya, ini pakai rumus gini, konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi asam kuat dikalikan valensi. Nah, apa itu valensi? Valensi adalah jumlah H+ atau OH- di sini ya. Kalau dalam asam berarti jumlah H+-nya. Misalkan di sini nih, HCl, berapa valensinya ya? Valensinya 1. H2S4, berapa valensinya? Valensinya berarti 2. Gitu.
ya. Jadi jumlah H plus atau H min. Nah, ini juga sama, untuk yang asam lemah ini rumusnya ini dia pakai akar ya. Jadi H plus sama dengan akar konsentrasi asam lemah kalikan Ka. Ya, Ka. Karena dia punya nilai Ka, di sini Ka-nya kecil, maka rumusnya kayak gini. Akar konsentrasi asam lemah atau Al ya, kalikan Ka. Ya, Ka-nya bisa diketahui di soal ya. Atau konsentrasi sama dengan konsentrasi asam lemah dikalikan alfa. Nah, kalau diketahui alfa di sini, berapa alfanya misalnya, langsung H plusnya bisa ketahuan ya, alfa. Oke, contohnya, ini contohnya ada 6 ya, hafalin aja nih untuk asam kuat, ada HCl, HBrHI, sisanya HNO3, H2SO4, sama HCl4. Dia asam-asam kuat, selain itu dia asam lemah. Kan CH3COH, HNO2, H3O4, H2S, HCl, HF, ini lemah semua nih. Untuk rumus pH-nya sama sih ya, pH untuk yang asam kuat, asam lemah, rumus nyari pH-nya ya min log H+, cuma untuk nyari H plusnya dia beda-beda ya, tergantung dia kuat apa lemah. Oke, itu untuk yang asam kuat sama asam lemah. Nah, ini contohnya nih, coba kita lihat ya, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini. Misalnya gini, larutan H2SO4 0,05 molar mempunyai harga pH sebesar berapa? Nah, coba kita perhatikan cara mengerjakan seperti apa. Ini banyak ya, di beberapa soal seperti ini. Soal-soal seperti ini. Pertama kita identifikasi dulu nih, H2SO4 itu termasuk apa sih? Asam kuat atau asam lemah? Nah, pertama, ya untuk mengidentifikasi kuat atau lemah, kita lihat dulu di soal ada Ka-nya nggak? Gitu ya. Kalau tidak ada Ka-nya, di base-nya dia kuat. Ya. Nggak ada keterangan Ka-nya, berarti dia kuat. Atau bisa dihafal tadi ya, ada H2SO4, ya. Ada apa lagi? Ada HNO3, ya, ada Cl, dan seterusnya. Hafalin aja. Berarti H2SO4 termasuk apa? Asam kuat. Ya. Nah, maka untuk mencari H+, kita cari 2 H+ nih, untuk cari pH, cari 2 H+. Konsentrasi asam kuat kalikan valensi. Nah, asam konsentrasinya berapa? Ini 0,05 ya. 0,05 dikali valensi. Nah, valensi itu jumlah H+ atau H- ya. Kalau dalam asam berarti H+-nya. Jumlah H+-nya, jumlah H-nya. Di sini 2 kan? Maka dikali 2. Maka kita dapatkan H+-nya 0,10 molar ya. Nanti pH-nya, ini H+-nya. Nah, biasanya kita jadikan ini ya. 1 kali 10 pangkat minus 1. Ya, biasakan untuk mencari pH, jadikan 1 kali 10 pangkat minus 1. Jadi, kalau 0,2 berarti 2 kali 10 pangkat minus 1, kan gitu ya. Nah, nanti pH-nya min log H+. Ya, pH min log 1 kali 10 pangkat minus 1. Nah, lihat caranya nyari pH-nya. pH-nya adalah, lihat, min 1-nya dikalikan ke depan. Ya, jadi min 1 dikalikan min 1. Jadi plus 1. Nah, lalu tuliskan kembali, min log berapa? Min log 1. Jadi min 1 kalikan ke depan, kalikan min 1, jadi 1, min log 1. Jadi ini tulis aja. Nah, karena kita tahu di matematika ya, log 1 itu 0. Jadi 1 dikurangi 0 berarti 1. Ya, makanya tadi ketika konsentrasi H plusnya apa? Minus 1, jadi pH-nya 1. Nah, ini dari sini. Ya, aturannya. Dari sini. Itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, berarti jawabannya berapa? pH-nya 1 ya. Oke. Oke, yang kedua. Jika KaCH3COH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5, maka pH larutan CH3COH 0,02 M adalah berapa? Ya, seperti biasa, kalau nyari pH itu, pertama kita identifikasi dulu jenis asamnya. Nah, di sini CH3COH termasuk asam kuat atau asam lemah. Nah, karena di sini ada nilai Ka, ya pasti dia asam lemah. Itu aja ya, mudahnya. Jadi kalau ada keterangan Ka, berarti dia asam lemah. Nah, untuk mencari H plusnya ini beda ya. Ya, karena di sini ada nilai Ka-nya, maka kita gunakan akar asam konsentrasi asam lemah dikalikan Ka. Ya, oke, berarti sama dengan ya konsentrasinya ini 0,02 gitu ya. Saya jadikan 2 kali 10 pangkat minus 2 kan ya. Kali Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita cara kalikan saja 2 dikalikan apa 1,8 itu kan 3,6. Ya, kali 10-nya lihat. Ini di sini kan minus 2, di sini minus 5. Berarti minus 2 tambah minus 5 minus 7 kan? Oke, gitu. Nah, agar bisa diakarkan, nah, maka saya jadikan ini 36. Jadi 3,6 saya jadikan 36. Nah, ketika bilangan pokoknya saya perbesar jadi 36, maka pangkatnya jadi perkecil. Ya, tadinya minus 7 jadi minus 8. Ya. Jadi tadinya 3,6 jadi 36.
Jadi minusnya malah tambah kecil. Minus 8 ya. Minus 7 ke minus 8 kan tambah kecil ya. Oke, jadi H plusnya berapa? Akar 36 berapa? 6. Nah, ini 10 minus 8-nya tinggal kita bagi 2 aja ya. Jadi 10 pangkat minus 4. Gitu caranya. Nah, sehingga untuk mencari pH-nya berarti min log H plus sama ya. Jadi minus log 6 kali 10 pangkat minus 4. Nanti pH-nya lihat. Minus 4-nya kita kalikan minus 1. Jadi 4. Sisanya min log 6. Nah, min log 6 ini kan angkanya nggak pas ya. Jadi kita tulis aja apa adanya. Jadi 4 min log 6 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya cara mengerjakan soal-soal asam lemah. Nah, mungkin nanti ada video khusus ya untuk membahas latihan-latihan mengenai mengerjakan mengenai asam dan basa ini di video selanjutnya aja. Nah, sekarang kekuatan basa juga sama ya. Ada basa kuat, ada basa lemah, sama aja tadi ya. Kalau basa kuat berarti terionisasi sempurna ya, basa lemah terionisasi sebagian. Karena dia kuat, alfanya 1 ya. Karena dia lemah, alfanya antara 0 dan 1. KB-nya ini KB, istilahnya KB ya. Konstanta basa. Dia sangat besar ya, ini sangat kecil. Konsentrasi OH- juga nih, ini juga mirip aja rumusnya ya. Tadi kan konsentrasi H+ itu kan apa? Konsentrasi asam kuat ya. Ya, ini juga sama. Konsentrasi OH- adalah konsentrasi basa kuat dikalikan valensi. Valensi itu berarti di sini adalah jumlah OH-nya. Berarti untuk kasus BaOH 2 kali berarti OH-nya 2. NaOH berarti OH-nya 1 ya. Untuk yang ini, ini konsentrasi OH-, nah ini salah ngetik ya. Ini harusnya konsentrasi OH- juga ya. Ini salah ngetik ya. Ini di ini aja ya. Konsentrasi OH- sama dengan akar dari konsentrasi basa lemah kalikan Kb. Ini mirip-mirip aja sih rumusnya ya. Cuma ganti aja ini dengan OH-, ini dengan Kb. Ini juga saya OH- harusnya. Konsentrasi basa lemah kalikan alfa. Contohnya ini ya. Ini NaOH, KOH, BaOH, MgOH 2 kali, CrOH 2 kali. Basa lemah N4OH. Nah, ini untuk membedakannya mudah sebenarnya nanti di soal. Kalau ada nilai Kb-nya pasti dia lemah gitu. Karena Kb-nya dia sangat kecil, kalau ini sangat besar. Berarti kalau ada nilai Kb-nya berarti dia lemah gitu. Nanti biasanya untuk OH-, nah di sini kita cari pOH-nya dulu ya. Jadi nggak bisa langsung nyari pH. Cari pOH-nya dulu dengan rumus min log konsentrasi OH-. Nah, nanti untuk nyari pH-nya bisa ditanyakan pH kan. Ya udah, tinggal karena tadi pH tambah pOH itu sama dengan 14, maka untuk pH sama dengan 14 kurangi pOH. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita contoh lihat ya, contoh soalnya. Gini ya. Berapakah pH dari larutan CaOH 2 kali 0,05 m? Oke. Kita identifikasi dulu nih, dia termasuk kuat apa lemah. Nah, di sini kan nggak ada nilai Ka tuh, atau Kb ya. Nah, oke, berarti dia basa ya. Karena dia ada OH-nya, berarti dia basa kan. Karena kan mengandung OH tadi adalah basa. Cuma basanya pasti dia basa kuat ya. Karena nggak ada nilai Kb-nya. Oke, rumus dari ininya berarti OH- ya. Konsentrasi basa kuat kalikan valensi. Ya, konsentrasi basa kuatnya 0,05 dikalikan valensinya. Nah, jumlah OH-nya disini kan 2 ya. Kan dikalikan 2. Nah, kita akan dapatkan OH-nya 0,1 molar ya. Biar lebih mudah, biasakan jadikan 1 kali 10⁻⁻1 ya. Nanti kita akan dapatkan pOH-nya dulu ya. Jangan dulu pH, tapi pOH. Min log konsentrasi OH- berarti min log ya 1 kali 10⁻⁻1. Nah, nanti nyari pH-nya seperti biasa ya. Min 1 kalikan min 1. Jadi 1. Tulis lagi min log 1. Jadi pOH-nya 1 kurangi 0. Ya. Maka kita dapatkan pOH-nya dia 1. Nah, belum cukup di sana karena ditanyanya pH kan. Oke. Kita pakai rumus pH 14 kurangi pOH ya. Berarti 14 kurangi 1. Berarti berapa? 13. Berarti jawabannya yang E ya. Udah ya. Berarti perbedaannya untuk yang basa kuat seperti itu. Jadi cari dulu pOH-nya. Baru nyari pH-nya. Oke, yang nomor 6. Ya, 100 ml larutan N4OH 0,02 m memiliki pH berapa? Ya, Kb-nya 1,8 kali 10⁻⁻5 ya. Oke, ini juga mudah, kita identifikasi dulu ya. Ada OH-nya, berarti dia basa. Basanya basa apa? Karena ada Kb-nya, berarti dia basa lemah. Gitu. Nah, selanjutnya, berarti kita nyari konsentrasi OH- ya, pakai rumus ini ya. Kalau lemah, akar konsentrasi basa lemah kalikan Kb, ya.
basa lemahnya ya, kita jadikan seperti ini ya, biar memudahkan perhitungan. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 kalikan 1,8 pangkat minus 5 ya. 1,8 dikali 2 itu 3,6 pangkat minus 7 ya. Nah, saya jadiin 36 ya, 36 pangkat minus 8 seperti biasa ya gitu. Di pangkat bilangan pokoknya diperbesar, pangkatnya diperkecil. Sehingga kita dapat konsentrasi OH minnya ya akar 36 6, 10 pangkat minus 8 diakarin 10 pangkat minus 4. Nah, nanti dapat POH dulu, min log OH min, berarti min log 6 kali 10 pangkat minus 4. Ya. Nanti dapat POH-nya berapa? Jadi 4 min log 6 ya. 4 min log 6. Nah, nanti untuk nyari pH-nya, ya berarti 14 kurangi POH. Berarti 14 lihat kurangi 4 kurangi log 6. Nah, di sini lihat caranya. 14 kurangi 4, dia 10. Ya. Min dikalikan min plus log 6. Jadi gitu ya. 14 kurangi 4, 10. Min kali min plus log 6. Oke. Seperti itu mungkin. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk soal nomor 6. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai indikator asam basa ya. Nah, apa itu indikator ya? Indikator itu ya biasanya larutan ya. Yang bisa menunjukkan suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Ya biasanya si larutannya ditetesin aja ke sampel. Nah, kita tahu dia itu asam atau basa gitu ya. Nah, dengan cara seperti apa? Nah, biasanya di sini ada beberapa indikator ya yang bisa digunakan. Ada metil jingga ya atau MO, metil oren ya. Ada lagi metil merah, ada lakmus, ada bromkresol hijau, brom timol biru, sama penoptalin atau PP. Nah, di sini ada trayek perubahan pH-nya ya. Trayeknya ada juga perubahan warnanya. Jadi maksudnya gini. Misalnya di sini ada metil jingga ya, MO. Nah, dia trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4. Nah, itu maksudnya gini. Jadi kalau misalkan si larutan tersebut ya, ketika ditetesi ternyata dia warnanya merah. Nah, maka kita bisa katakan bahwa pH dari si larutan tersebut itu dia kurang dari 3,1. Ya bisa 3,0, bisa 2 ya, bisa 1 gitu ya. Pokoknya kalau misalkan dia berubah warnanya menjadi merah, dia pH-nya kurang dari 3,1. Kalau kuning, ya ditetesi ternyata kuning nih. Oh, berarti dia pH-nya lebih besar dari 4,4 gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ditetesi warnanya jingga nih? Jingga berarti kan di antara merah dan kuning. Nah, berarti dia pH-nya juga antara 3,1 sampai 4,4 ya. Bisa 3,5 dan seterusnya. Brom timol biru misalkan gitu ya. Trayek pH-nya 3,8 sampai 5,4. Pas ditetes sih ternyata warnanya kuning. Oh, berarti dia itu pH-nya si larutan tersebut dia kurang dari 3,8. Pas ditetes misalkan warnanya biru, berarti pH-nya lebih besar dari 5,4. Kalau warnanya misalkan antara kuning dan biru ya, misalkan hijau. Nah, hijau berarti dia pH-nya di antara 3,8 sampai 5,4 gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lagi di soal kayaknya gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh aja tadi ya. Misalkan ini indikator metil merah, trayek perubahan warnanya 4,2 sampai 6,3, perubahan warnanya merah kuning. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kurang dari 4,2, lihat merahnya ini tambah menyala ya. Jadi semakin dia kurang dari 4,2, merahnya tambah menyala. Sebaliknya di sini ya. Kalau misalkan pH-nya itu ya naik, tadinya merah. Jadi warna jingga, terus kuning, tambah kuning. Jadi semakin besar pH-nya, dia warnanya tambah kuning gitu. Ini trayek pH untuk metil merah. Oke. Untuk brom timol biru, misalkan trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6. Warnanya kuning biru. Nah, ini juga sama ya. Kalau dia kurang dari 6, dia kuning. Ya, semakin kurang dari 6, semakin kuningnya menyala. Sebaliknya nih, semakin naik pH-nya, dia warnanya kuning. Nah, sudah memasuki 6,0, dia mulai berubah warna ya. Ke hijau-hijauan, lalu masuk ke biru. Nah, pas 7,6, ya dia tambah biru, berubah warna, ternyata kuning biru. Gitu ya konsep. Baik, agar lebih memahami ya, di sini ada soal ya. Soal UN tahun 2010, ya kita baca soalnya. Hasil pengujian air limbah suatu industri makanan dengan beberapa indikator diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi di sini ada limbah 1 dan limbah 2 ya. Di sini ada indikator
memakai 3 indikator ya, ada metil jingga, bromkresol hijau, sama bromtimol biru. Dengan trayek pH sudah diketahui di sini, perubahan warna juga sudah diketahui ya. Tanyakan, dapat disimpulkan pH air limbah 1 dan 2 berturut-turut adalah berapa. Nah, kita harus mencari kisaran pH dari air limbah 1 berapa, air limbah 2 berapa ya. Nah, ini perubahannya. Kita kerjain dulu yang limbah 1 ya. Oke, kita lihat di sini. Untuk warna limbah 1, dia indikatornya pakai metil jingga, ternyata warna limbah satunya berubah jadi kuning. Ya, kuning. Ingat ya, kalau kuning berarti pH-nya dia lebih besar dari berapa? 4,4 ya. Tuliskan di sini. Nah, ini kan di sini 4,4. Lebih besar berarti ke sebelah kanan ya. Nah, ini untuk limbah 1. Yang kedua, warna hijau ya. Warna hijau berarti dia di antara ini ya, kuning dan biru. Berarti pH-nya pun di antara ya ini 3,8 sama 5,4. Nah, berarti di sini ya. Kita kira ya 3,8 sama 5,4. pH-nya berarti ini ya. Oke, di situ. Nah, terakhir dia warnanya kuning, ya kuning berarti kurang dari 6. Kurang dari 6, berarti di sini. Ini 6 di sini ya. Nah, kurang dari 6 seperti itu. Nah, untuk mencari kisaran pH, ya kita cari yang daerah yang diarsir oleh ketiga garis bilangan ini ya. Ini kan ke sini nih, gitu kan. Nah, ini ke sini. Ini ke situ. Nah, gitu ya. Berarti mana yang diarsir ketiganya? Ya, berarti ini kan dari sini, daerah ini nih. Nah, gitu. Berarti ini daerah. Ini angkanya berapa nih? 4,4 ya. 4,4 di sini berapa? 5,4 kan. Nah, ini ya daerah arsirnya daerah sini ya. Daerah sini ya. Berarti pH untuk 51 ini antara 4,4 sama 5,4. Nah, berarti yang C ya kayaknya nggak ada lagi. Oke, tapi untuk meyakinkan kita coba yang warna limbah 2 ya. Oke, warna limbah 2. Ya, oke, kita kerjain di sini aja. Metil jingga kuning berarti lebih dari 4,4 sama ya. Di sini lebih dari 4,4. Nah, sebelah kanan biru berarti lebih dari 5,4. Ini aja deh, 5,4. Kanan juga, terus dia biru. Lebih dari 7, ini 7,6 ya, kayaknya 7,6. 7,6. Di sini 7,6. Nah, ini relatif lebih mudah ya. Yang diarsir oleh seluruhnya berarti daerah ini kan. Nah, daerah ini nih. Nah, tuh, yang limbah 2. Oke. Nah, berarti dia lebih dari 7,6. Oh, berarti betul ya. Di pH limbah 1 ini antara 4,4 sampai 5,4, sedangkan yang limbah 2 itu lebih dari 7,6. Berarti jawabannya yang C. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ya dari tadi ya mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya cukupkan sekian. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan ya di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.